Bersama saya Irsan Pranaputra dari PT Global Capital Investment Berjangka. So, pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 13 April 2022, seperti biasa, kita menganalisa pergerakan harga, baik secara fundamental, untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini. Juga kita akan analisa pergerakan harga dari masing-masing pair secara teknikal analisa, di mana area support, resisten, dan seperti apa tren pergerakan harga hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya, baik yang ikut berpartisipasi dari Zoom dan juga dari YouTube. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang lanjut langsung aja kita lihat untuk kalender ekonomi pada hari ini, masuk ke investing.com ya. Hari Rabu tanggal 13 April, tadi pagi ini dirilis suku bunga atau tingkat inflasi dari New Zealand yang pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga dari mata uang New Zealand itu sendiri, yaitu New Zealand dollar ya. Mana tadi pagi hasil dari keputusan tingkat inflasi naik ya, dari sebelumnya 1,25 menjadi 1,5%. Nah, ini kalau kita melihat dari suku bunga yang naik daripada sesi sebelumnya, maka bisa kita lihat pergerakan dari New Zealand ini pasti akan menguat ya, karena cukup signifikan juga kenaikannya 25 basis point. Nanti kita coba lihat pergerakan harga dari New Zealand dollar secara teknikal, atau kita lihat grafiknya. Tadi pagi ya jam 9 dirilisnya, kemudian untuk nanti sore di sesi Eropa ini ada beberapa data juga terkait dengan data dari Inggris ya, GBP nanti siang jam 1, indeks harga konsumen untuk bulan Maret atau bulan lalu. So, data ini pengaruhnya cukup signifikan terhadap GDP ya. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya di bulan Februari, untuk per bulan, dari bulan Februari ke bulan Maret, kalau kita lihat itu ada penurunan ya, ekspektasi yang menurun dari sebelumnya di 0,8% jadi 0,7% untuk perkiraan data bulan Maret. So, kita lihat nanti rilisnya apakah lebih besar daripada 0,7 atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk GDP, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk GDP. Kemudian di jam yang sama juga, di jam 1 siang nanti, ini juga ada data indeks harga konsumen untuk per tahun, per bulan Maret dari tahun 2021 ke 2022 ini. Kalau kita lihat untuk tahun lalu 2021 bulan Maret itu datanya di 6,2%, dan untuk ekspektasi tahun ini bulan Maret kemarin menjadi 6,7%. Artinya ada peningkatan untuk per tahun data dari indeks harga konsumen di GBP. Nah, data yang lebih tinggi tentu saja akan positif untuk GBP, dan data yang lebih kecil artinya negatif. So, teman-teman yang trading GBP, sterling, dan pasangannya ya, teman-teman harus perhatikan data ini nanti siang, karena pergerakan harga pasti akan terpengaruh oleh data tersebut. Kemudian untuk sore hari kita lihat ini memang ada data, tapi pengaruhnya juga masih low impact ya. So, kita langsung masuk ke sesi Amerika Serikat nanti malam. Ini ada beberapa data di sesi Amerika Serikat di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Ini ada indeks harga produsen inti untuk bulan Maret juga. Untuk data sebelumnya di bulan Februari ini datanya di 0,2%, dan diperkirakan ada kenaikan untuk bulan Maret ini, bulan Maret kemarin di angka 0,5%. Nah, ini juga sama, data yang lebih tinggi artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar. Ini untuk indeks harga produsen ya, inti, dan untuk indeks harga produsen ini untuk per bulan dari bulan Februari ke bulan Maret, data di bulan Februari di angka 0,8% indeks harga produsennya. Namun ini di bulan Maret ada peningkatan ekspektasinya di angka 1,1%. Nah, ini data yang harus teman-teman perhatikan ya, terutama teman-teman yang trading dengan pasangan indeks dolar dan juga termasuk emas ya. Ini data yang lebih besar, ini artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar. Kemudian di jam 9 malam nanti, ini ada suku bunga juga untuk Canadian dollar. Tentu data ini pengaruhnya besar ya, terutama untuk mata uang Canadian dollar, karena ini ekspektasinya ini untuk suku bunga ini meningkat ya. Dari data sebelumnya di 0,5%, diprediksi ada peningkatan cukup besar 50 basis point jadi 1%. Nah,
Coba teman-teman nanti perhatikan, terutama juga yang trading Kanada ya. Kalau datanya memang sesuai dengan ekspektasi, dirilis di angka 1%, maka ada potensi untuk Kanada ini menguat. Artinya kalau kita lihat pasangannya, USD Kanada akan mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau data yang dirilis nanti malam sesuai dengan ekspektasi di 1%. Namun jika hanya 25 basis poin peningkatan dari bulan sebelumnya, maka kemungkinan besar ini akan terjadi pelemahan lagi untuk Canadian dollar. Artinya untuk USD Kanada akan bergerak naik. Jadi teman-teman yang trading Kanada ini perhatikan datanya nanti malam jam 9 untuk tingkat inflasi atau suku bunga di Kanada. Kemudian 30 menit selanjutnya di jam setengah 10 ini ada inventory minyak mentah. Seperti biasa untuk inventory pastinya mempengaruhi harga minyak ya, dimana kita tahu harga minyak sekarang sudah mulai terangkat lagi di level 100. So untuk data ini cukup signifikan juga mempengaruhi pergerakan harga minyak. Dan teman-teman yang trading minyak mungkin perhatikan data ini untuk melihat pergerakan harga selanjutnya. Oke, itu aja untuk kalender ekonomi hari ini yang perlu teman-teman pantau nanti siang jam 1 untuk indeks harga konsumen dari Inggris. Kemudian malam hari 19.30 indeks harga produsen dari Amerika Serikat. Kemudian Kanadian ya di jam 9 malam 21.00 untuk suku bunganya nanti, dan juga di jam 21.30 atau setengah 10 malam nanti untuk inventory minyak mentah. Oke, itu untuk kalender ekonomi. Kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, kita awali dulu dengan menganalisa indeks dolar ya. Sesuai dengan yang kita analisa beberapa waktu yang lalu ya, untuk indeks dolar memang targetnya itu bermain di atas angka psikologis, di atas level 100 ya, dan kita lihat sekarang indeks dolar bermain pada level 100.2 ya, lebih tinggi daripada level psikologis. So kalau kita lihat memang untuk indeks dolar ini secara tren masih dalam kondisi uptrend, bahkan cenderung memang cukup kuat kenaikannya. Jadi kalau saya lihat untuk indeks dolar dalam beberapa hari atau beberapa waktu ke depan ini masih akan konsisten bermain dalam kondisi uptrend ya. Artinya kemungkinan besar level 100 ini akan jadi tahanannya atau jadi support harganya. Ya. Kalau kita lihat untuk support harga terdekat ini ada di level 99.3 ya. 99.3 adalah tahanan untuk saat ini di indeks dolar, dan untuk target kenaikan coba kita lihat dulu di beberapa tahun yang lalu ya. Oke, ini historical harganya ada di tahun 2020 di bulan April ya, April dan juga bulan Mei. Harga tertinggi pada saat itu April 2020 ada di kisaran 100.8. Kemungkinan besar untuk target kenaikan yang paling dekat untuk indeks dolar ada di level tersebut, 100.8. Teman-teman akan lihat ini pergerakan harga akan mencapai level ini mungkin hari ini jika data indeks harga produsen di Amerika Serikat itu dirilis positif. Ini kenaikannya. Kemudian jika memang level ini berhasil dilewati, maka ada target selanjutnya untuk kenaikan indeks dolar di angka 103. Level kenaikan selanjutnya ya. Dan potensi besar memang untuk pergerakan indeks dolar itu menuju ke level tersebut ya. Karena kalau kita lihat untuk data-data dari fundamental Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu memang dirilis cukup positif ya. Jadi ada chance untuk indeks dolar ini melanjutkan kenaikan sampai ke level 103 ya. Tapi untuk sementara, tahanan atas atau yang menjadi target kenaikan untuk hari ini atau jadi resisten yang paling dekat itu ada di kisaran 108 ini ya. So ini range-nya untuk indeks dolar. Untuk support indeks dolar ada di level 99.3 dan untuk resisten atau tahanan atas ada di level 100.8 ya. Dan kecenderungan untuk indeks dolar hari ini akan bergerak ke level resisten. Gitu ya gambaran untuk indeks dolar. Kita langsung masuk ke pasangan mata uang Euro USD.
Oke, Euro USD bermain pada level yang rendah ya, di mana harga sekarang ini di kisaran 1.0830. Ini merupakan harga terendah pada hari ini dan juga harga terendah pada tanggal 7 Maret 2022 kemarin. Satu bulan yang lalu pergerakan harga menyentuh level ini. Dan setelah mencapai level support harga ini, kita lihat ada rejection dari buyer ya. Walaupun ini candle-nya belum tutup, jadi acuan kita di candle 4 jam ya teman-teman ya. Candle 4 jam, kalau kita lihat ini ada reaksi dari buyer, karena memang pergerakan harga ini menyentuh level support-nya. Jadi ada banyak pembeli. Namun untuk melihat konfirmasi pergerakan harga selanjutnya, kita harus tunggu dulu untuk candlestick dari 4 jam ini tutup ya. Kalau memang nanti candlestick bullish yang muncul, candlestick hijau dengan body yang panjang, artinya memang level ini akan menjadi level tahanan yang cukup signifikan ya. Artinya teman-teman juga bisa ambil peluang untuk buy nanti. Kalau memang tutup candle 4 jam ini di jam 1 siang, ini bodinya panjang, berwarna hijau ya, atau bullish candlestick. Teman-teman lihat nanti konfirmasinya. Setidaknya harus lebih tinggi daripada candle bearish sebelumnya atau candle merah. Lebih baik lagi kalau konfirmasinya candle hijau ini terbentuk lebih tinggi dari 2 candle bearish sebelumnya. Nah, kalau memang nanti tutupnya lebih tinggi, mungkin di atas level 1.0850, teman-teman bisa set untuk posisi buy. Karena sekali lagi, artinya di level 1.0810 ini menjadi tahanan kuat untuk euro ya. Namun jika nanti ternyata terjadi tekanan atau tutup dari candlestick 4 jam nanti masih di bawah, apalagi candlenya masih merah ya, artinya ini ada potensi untuk euro ini kembali tertekan. Karena memang kalau kita lihat secara tren harga dari euro ini kondisinya downtrend ya. Teman-teman butuh konfirmasi untuk candlestick 4 jam untuk melihat pergerakan harga selanjutnya. Jika level support di 1.0810 ini berhasil di breakdown, maka ada potensi untuk pergerakan harga dari euro selanjutnya melanjutkan penurunan ke level, kita lihat dulu, mungkin akan sama ya di tahun 2020 ya, 2020 bulan April ya. Ini ada potensi untuk penurunan selanjutnya di level 1.0770. Ini support selanjutnya jika sekali lagi level support terdekat 1.0810 berhasil di breakdown. Ya, namun sekarang kalau kita lihat belum ada konfirmasi ya untuk level support ini berhasil di breakdown. Artinya acuan kita sekarang masih di support terdekat. Lagi pergerakan harga tertahan pada level support terdekat ini, teman-teman bisa set posisi buy. Dan untuk resisten atau tahanan atas, kalau kita lihat untuk resisten terdekat ada di kisaran 1.0900 ya. Ya, level ini ya. 1.0900 ini adalah resisten terdekat, artinya tahanan atas yang cukup signifikan untuk euro ada di level tersebut. Nah, untuk teman-teman yang mau memanfaatkan kondisi downtrend-nya, saran saya teman-teman bisa ditunggu di level tersebut untuk ambil posisi sell ya. Jangan ambil posisi sell di level sekarang, karena sekali lagi level sekarang sudah mendekati area support harga. Cukup riskan kalau teman-teman nanti sell di sini. Jadi kalau mau sell ada 2 skenario, tunggu pergerakan harga naik sampai ke level resisten di 1.0900 atau teman-teman tunggu pergerakan harga terkonfirmasi breakout dari supportnya. Breakout dari level 1.0810. Jadi 2 skenario itu teman-teman nanti lihat. Yang ideal ya pergerakan harga menuju ke resisten dulu. Ya teman-teman bisa ngikutin tren besarnya untuk ambil posisi sell. Kalau kita tunggu dia breakdown, ya sama aja kita sell di harga rendah ya. Nggak ideal kalau trading seperti itu. Jadi tunggu aja pergerakan harga naik dulu menuju resisten, teman-teman bisa set untuk posisi sell. Dan untuk posisi buy juga ada 2 skenario ya. Skenario pertama, teman-teman tunggu untuk candlestick 4 jam ini tutup dulu. Jika nanti ada konfirmasi candlestick bullish-nya yang muncul,
atau candlestick hijau dengan body yang panjang yang muncul, teman-teman bisa set buy ya. Lagi pergerakan harga di atas 1.0810 ini, artinya tadi ya supportnya cukup kuat kalau nanti terbentuk candle bullish engulfing. Dan skenario kedua, teman-teman bisa tunggu di support harga selanjutnya. It's mean di 1.0770 ya. Itu support harga atau harga terendah dari Euro USD pada tahun 2020 di bulan April kemarin. Teman-teman bisa pilih. Lihat kondisinya nanti. Kalau memang nanti udah tutup, candlestick-nya muncul, candlestick hijau dengan body yang tinggi di level sekarang, teman-teman bisa set buy sekarang aja. Karena kalau kita lihat sekarang tekanan belinya juga cukup kuat, namun saya lihat masih terbatas ya. Jadi walaupun nanti naik, akan masih tertahan pada level di bawah 1.900. Ya, karena kalau saya lihat ini support resisten harganya juga cukup signifikan ya, di level tersebut. Itu ya untuk sekali lagi untuk euro, kondisi marketnya masih downtrend. Posisi sekarang harga berada di support harga, dan ideal posisi teman-teman cari posisi sell ya. Oke, selanjutnya kita analisa untuk sterling, GBP USD. Ya, GBP USD juga hampir sama pergerakan harga. Kemarin ya, ini sempat menyentuh level terendahnya di rate 1.2980-an. 87 itu harga terendah di beberapa waktu yang lalu, dan setelah menyentuh level tersebut ini terjadi rejection dari buyer ya, sehingga ngebuat harga dari sterling ini kembali terangkat. Kalau kita melihat untuk tren harga dari sterling ini masih kondisinya downtrend ya. Teman-teman bisa lihat dari gelombang tertinggi pada tanggal 22 Maret ini untuk gelombang pertama, dan untuk 5 April gelombang kedua. Artinya untuk dua gelombang ini udah bisa kita tarik untuk garis downtrend line, yang artinya sekarang untuk tahanan atas dari sterling itu ada di kisaran 1.3050-an. Itu adalah tahanan atas yang cukup signifikan saat ini atau hari ini. Ya memang nanti data jam 1 ini akan cukup signifikan ya mempengaruhi pergerakan dari sterling, di mana jika nanti datanya dirilis positif, kemungkinan besar untuk level 1.3050 ini akan tercapai. Namun akan jadi tahanannya nih, kemungkinan naiknya terbatas sampai ke level ini. Walaupun nanti data dirilis positif ya maksud saya. Tapi kalau nanti dirilis negatif, maka ada potensi untuk sterling ini bisa breakdown atau bisa lebih rendah daripada level terendah kemarin, atau bisa lebih rendah dari level 1.2980-an kemarin. Coba kita lihat untuk harga selanjutnya, saya tandai dulu untuk resisten 1.3050-an, ini resisten paling dekat, tahanan yang paling dekat ya. Untuk tahanan selanjutnya, tahanan atas selanjutnya itu ada di kisaran 1.3100. Resisten kedua, resisten ketiga ini ada di kisaran ini 1.3160-an ya. Nah, oke. Untuk support terdekat, level terendah kemarin jadi support pertama ya 1.2980-an. Kemudian untuk support selanjutnya coba kita flashback dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Oke. Di tahun 2020 juga ya, di bulan Oktober tepatnya. Kita lihat tahanannya. Oke, ini cukup jauh ya. Oke, ini untuk tahanan selanjutnya di level 1.2910 ya. Oke, sekali lagi untuk support kedua atau tahanan selanjutnya, jika level 1.2980 berhasil di breakdown, maka ada potensi untuk sterling ini melanjutkan penurunan sampai level 1.2910. Itu target penurunan selanjutnya. Dan memang ya tentu data nanti siang, data indeks harga konsumen akan mempengaruhi ya pergerakan sterling hari ini. So teman-teman yang trading sterling, perhatikan level tersebut, perhatikan rilis dan data nanti ya.
Kalau kita lihat untuk sekarang saat ini, kemungkinan besar untuk sterling ini masih akan bermain pada range bawah di kisaran 1.2980 dan range atasnya di kisaran 1.3050 ya. Cenderungan pergerakan harga saya lihat ya masih menunggu data nanti, namun secara teknikal kondisi market dari GBP USD ini trennya turun ya, downtrend. Sorry. Iya, itu tahanan yang kemarin untuk support harga kemarin. Kalau tahanannya masih kuat, artinya pergerakan harga masih akan coba untuk ke resisten ya, 1.3050. Namun jika nanti di breakdown itu ada potensi penurunan selanjutnya di level 1.2910. Ya, ini range konsolidasinya untuk hari ini, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk analisa komoditas ya. Analisa untuk minyak mentah. Ya. Oke, beberapa waktu yang lalu minyak mentah tepatnya di tanggal 11 April ya, pergerakan harganya sempat menyentuh level 93. 93 ini merupakan level support ya, atau tahanan bawah pada tanggal 7 April dan juga 15 Maret 2022. Jadi untuk level 93 ini memang kalau kita lihat menjadi tahanan yang cukup kuat ya, atau support yang cukup kuat untuk pergerakan harga minyak. Dan teman-teman bisa lihat setelah dari pergerakan harga menyentuh level tersebut, ini pergerakan harga melanjutkan kenaikan ya, sampai hari ini capai titik atau level tertingginya di kisaran 101.8. Dan kalau kita lihat ini resisten kemarin kita tandai di level 98, memang udah 2 kali dicoba ya. Pertama di sini, 3 kali bahkan. 6 April, kemudian 7 April, dan 8 April ini menjadi tahanan atasnya, level 98. Dan kemarin ini pergerakan harga berhasil membreakout dari level tersebut. Artinya, untuk saat ini, tahanan bawah atau resisten kemarin udah berubah menjadi support harga untuk saat ini. Jadi untuk support harga terdekat, itu ada di kisaran level 98 ya. Nah, ini untuk support harganya, dan kalau kita lihat setelah masuk lagi ke level psikologis, di atas level psikologis, artinya untuk pergerakan harga minyak ini akan kembali lagi ke tren besarnya ya, uptrend. Karena untuk posisi ideal ya teman-teman bisa cari untuk posisi buy untuk hari ini. Untuk target kenaikan, kalau kita lihat untuk resisten terdekat ini ada di tanggal 5 April di kisaran harga 104. Jadi ini adalah tahanan yang cukup dekat ya, tahanan atas atau resisten harga yang cukup dekat untuk harga minyak. Kemungkinan besar untuk hari ini pasti juga akan dipengaruhi oleh inventory minyak mentah yang akan dirilis nanti malam. Jika datanya ternyata inventory-nya berkurang, maka ada potensi untuk harga minyak ini kembali melanjutkan kenaikan sampai ke level 104 ya, bahkan bisa ke level yang lebih tinggi. Kalau kita lihat untuk 105 pun ini udah jadi resisten ya, di 105, 104 ini resisten harga, resisten yang paling dekat untuk saat ini ya. Jadi teman-teman bisa set ambil posisi buy ya, kisaran 98 jadi area buy terbaik untuk saat ini ya, dan untuk taking profitnya di level 104. Dan teman-teman yang ingin cari koreksi harga, cari posisi sell, saran saya teman-teman bisa tunggu di kisaran 104 atau 105 ya sebagai area sell-nya untuk hari ini. So ini range dari pergerakan harga minyak. Secara tren harga minyak uptrend hari ini, dan posisi ideal adalah posisi buy. Kalau kita pakai konfirmasi dari downtrend line pun jelas ya, udah di breakout ya posisi downtrend line-nya. Jadi ini ada potensi untuk pergerakan harga minyak berubah tren dari sebelumnya, untuk tren kecilnya turun sekarang udah berubah menjadi uptrend. Oke, kita lanjut ke pair yang terakhir, ke XAU USD atau ke emas ya. Emas juga kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya.
di mana harga sebelumnya ini bermain pada kisaran 1940, 1930, 1940, dan kemarin pergerakan harga emas ini mencapai level tertinggi di kisaran harga 1977 di harga tertinggi kemarin. So, hari ini teman-teman harga emas ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. So kalau kita lihat untuk resisten atau target kenaikan yang paling dekat untuk harga emas ini ada di kisaran 1988. Ini adalah resisten selanjutnya, walaupun sekarang ini masih tertahan ya. Yang terdekat memang di 1977 saat ini, tahanan atasnya, harga tertinggi kemarin. Tapi kalau saya lihat ini resisten tidak terlalu signifikan lagi karena sudah ada reaksi sebelumnya ya. Jadi ketika pergerakan harga menyentuh level 1977 ini terjadi koreksi harga sampai ke level 1960 ya. Artinya supply-nya juga sudah diambil di level tersebut. Ya, ada potensi sekali lagi jika pergerakan harga menyentuh ke level 1977, kemungkinan besar untuk resistennya tidak akan kuat lagi untuk menahan kenaikan dari harga emas ya. Jadi kalau saya lihat untuk resisten yang cukup signifikan itu ada di level 1988 saat ini ya. Dan untuk support harga, kalau kita lihat untuk beberapa waktu yang lalu memang pergerakan harga sempat tertahan pada level 1949 ya. 1949 udah 3 kali. Kalau kita lihat dicoba 17 Maret, kemudian juga 31 Maret dan 10 April kemarin 1949 ini jadi tahanan atasnya dan berhasil di break up ya. Artinya sekarang untuk support harga terdekat ada di kisaran level 1949, 1950 jadi support harga. Untuk teman-teman kalau ingin memanfaatkan kondisi uptrend, sekarang kondisi emas masih uptrend ya. Kalau kita tarik uptrend lain juga jelas nih. Kondisinya uptrend, teman-teman bisa tunggu untuk pergerakan harga koreksi dulu sampai ke level yang tadi saya sebutkan 1949 untuk teman-teman ngikutin tren besarnya, ambil posisi buy. Jadi untuk hari ini posisi buy adalah posisi terbaik. So, kalau kita ngelihat range posisi buy-nya, ini teman-teman bisa lihat ya, area demand yang saya tandai di 1940 sampai 1950 adalah area pembelian. Teman-teman bisa set di harga berapapun nanti jika pergerakan harga masuk ke area tersebut. Antara 1940 sampai dengan 1950. Ya. Kalau teman-teman mau agresif, teman-teman silakan ambil di 1950, atau kalau teman-teman mau mencari harga yang paling bagus, tunggu pergerakan harga masuk ke range demand ini atau mendekati level uptrend line ya. Itu di kisaran 1940-an ya. Ini kalau mau sabar, tapi menurut saya level 1950 pun udah jadi tahanan yang cukup kuat ya, atau support harga yang cukup kuat untuk saat ini. Untuk target 19 sekali lagi 1988 jadi taking profit maksimal ya. Kalau yang minimal ya teman-teman bisa set di 1977 untuk taking profit yang pertama, yang maksimal di 1988. Dan untuk posisi sell counter trend ya teman-teman bisa tunggu aja pergerakan harga sampai ke level 1988 untuk set posisi sell ya. Ini counter trend artinya ngelawan tren dan teman-teman harus pasang manajemen risiko yang ketat ya. Untuk kondisi posisi sell ya. Dan untuk resisten yang cukup signifikan itu ada di level 2008. Itu merupakan harga tertinggi pada tanggal 10 Maret kemarin. Kalau teman-teman mau cari harga terbaik untuk sell ya saya lihat di level tersebut ya 2008. Adalah resisten yang cukup signifikan untuk saat ini. Ya, tapi kalau untuk range harian, teman-teman bisa gunakan 1950 sebagai support harga dan 1988 sebagai resisten harga. Untuk kondisi harga emas hari ini kondisinya uptrend. Posisi buy adalah posisi terbaik. Gitu ya. Untuk gold, oke teman-teman, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat.
Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, untuk analisa market hari ini, hari Rabu tanggal 13 April 2022, saya akhiri. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang telah hadir, baik yang menyaksikan dari Zoom dan juga dari YouTube. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke, kita ketemu lagi untuk analisa market selanjutnya, besok di hari Kamis. Selamat beraktivitas semuanya, dan jaga terus kesehatan. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.